Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan dan aplikasi pinjaman online atau yang disebut dengan pinjol. Langsung saja, nggak usah basa-basi lagi. Di video ini saya akan membahas masalah yang judulnya kenapa sih pihak pinjol tuh sering menggunakan jasa pihak ketiga. Begini penjelasannya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Di video ini saya akan memberikan info pinjol-pinjol untuk kalian, di mana di channel ini saya akan membahas atau memberikan info permasalahan hutang, gagal bayar di pinjaman online, solusinya, dan sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyempetin waktunya untuk menonton di channel ini, karena akan ada video baru di setiap harinya atau minggunya. Makanya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Kalau Anda yang sedang galau atau resah terus menemukan channel ini, kalian sedang gagal bayar, saya rasa Anda sudah tepat ya. Oke, denger nih baik-baik. Untuk kalian yang sedang gagal bayar di pinjol, mungkin pernah ya dapat kiriman chat atau email yang bunyinya seperti ini kurang lebih. Jika tidak terdapat itikat baik dari saudara untuk melunasi hutang segera mungkin, maka kami akan melimpahkan proses penagihan ini ke pihak ketiga. Nah, oke, jadi saya akan jelasin nih. Perusahaan seperti bank atau leasing ini mungkin gak asing lagi ya buat istilah pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa untuk penagihan yang bekerja sama dengan pihak-pihak leasing atau bank. Nah, terus kalau pinjol ini gimana? Ya pinjol ini menggunakan jasa itu juga. Yang di gambaran kita kan jasa pihak ketiga ini kan orangnya serem-serem ya. Garang-garang, mukanya orang-orang timur, hitam-hitam, jenggotan. Nah, kalau di pinjol ini, jasa pihak ketiga ini biasa sering digunakan bukan untuk DC lapangan aja ya, tapi DC yang menagih melalui chat atau melalui telepon. Biasanya ini ciri-cirinya kalau dia nagih itu terlalu intimidasi banget, terus kasar. Pokoknya kalian dihina-hina lah, diancam. Nah, ini ciri-cirinya ya. Kalau dari tanya aplikasi apa, dia pasti nggak jawab. Nah, itu pihak ketiga untuk DC pinjol. Jadi pihak ketiga itu adalah perusahaan yang mempunyai jasa penagihan. Gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Dan jasa penagihan pihak ketiga ini itu belum ada perundang-undangan yang memang secara resmi mengatur kekuatan hukum mereka. Cuma mereka bekerja berdasarkan limpahan tugas, walaupun berdasarkan kekuatan surat kuasa yang memang disaksikan oleh lembaga hukum dari perusahaan leasing atau perusahaan permodalan multiguna itu sendiri. Jadi mereka cuma punya kekuatan hukumnya di situ aja, berdasarkan surat kuasa. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apakah bisa sistem ini dilakukan oleh pinjaman online? Oke, sebelum saya jawab, kita balik lagi ya. Kenapa sih jasa pihak ketiga ini sering digunakan oleh leasing atau di bank? Kenapa sih bank ini sering menggunakan jasa ini? Tujuan mereka sih udah pasti ya, untuk menyita barang jaminannya atau anggunan seperti mobil, motor, rumah, dan lainnya lah. Pokoknya aset yang disita lah. Yang jadi pertanyaan kan, para pinjol ini kan pakai jasa pihak ketiga, ini buat apa? Terus apa yang disita? Kalau bank mungkin oke lah ya gitu, pakai jasa pihak ketiga karena buat menyita. Menyita itu kan berdasarkan surat kuasa, surat lelang yang diturunkan dari pengadilan setempat. Nah, balik lagi, kenapa sih si pinjol ini pakai jasa pihak ketiga? Padahal kan nggak ada barang yang bisa disita. Ya emang nggak ada yang disita. Mereka itu menggunakan jasanya untuk proses penagihan aja. Caranya yaitu dengan ancaman dan intimidasi yang mereka gunakan. Jadi dengan ancaman dan intimidasi penagihan jasa P3 ini kan efektif nih bikin orang takutnya, itu yang digunakan. Oke, paham ya sampai situ ya teman-teman ya. Jadi alasan pinjol menggunakan jasa pihak ketiga itu lebih efektif. Pokoknya lebih paten lah, lebih ampuh. Dan OJK juga sebenarnya tidak melarang ya pinjol untuk menggunakan jasa pihak ketiga. Walaupun banyak jasa pihak ketiga ini melanggar peraturan ya, peraturan penagihan yang ditetapkan oleh OJK, pokoknya tapi ini tetap ditabrak terus lah. Yang nggak boleh kan adanya intimidasi ya, kekerasan secara verbal, secara fisik pun sama gitu. Tapi walaupun banyak aduan atau pelanggaran, apakah OJK bertindak? Apakah OJK menegur? Terus pinjol ditutup? Fakta dan kenyataannya kan kalian bisa lihat sendiri ya. Pinjol tetap ada, DC juga tetap menagih dengan cara seperti itu gitu. Pokoknya ini saya agak malas lah membahas masalah ya kondisi-kondisi seperti itu.
Jadi walaupun ada beberapa peraturan yang ini nggak boleh dilanggar, yang itu nggak boleh dilanggar, pada akhirnya kan tetap dilanggar ya, tetap ditabrak terus gitu. Dan masih tetap aja kita ditagih dengan dese-dese pinjol yang kurang ajar seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Perusahaan pinjol itu menggunakan jasa pihak ketiga karena lebih efektif untuk meneror kalian biar cepat bayar. Nggak ada alasan lain dah. Pokoknya mereka pakai jasa yang buat nagih-nagih secara telepon dan chat pakai pihak ketiga. Yang ke lapangan pun ya sama aja lah pakai pihak ketiga. Mereka nggak mau ribet pokoknya. Terus kesimpulan terakhir video ini, apa itu jasa pihak ketiga? Yaitu sebuah perusahaan penagihan ya. Oke, itu saja ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian. Akhir kata, sehat selalu ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.